Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik adik-adik siswa maupun siswi kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya ya adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih ibadah. Silakan adik-adik siswa maupun siswi disiapkan bukunya ya dan juga alat tulisnya. Materi pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-11 tentang sutroh di dalam sholat atau sutroh dalam sholat. Jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini adik-adik dapat menyebutkan apa itu sutroh, apa itu sutroh, dan bisa menjelaskan ya tujuan penggunaannya sutroh. Ya, dan mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya agar dimudahkan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 65. Ya, setelah sebelumnya kita belajar tentang perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Ya, buat adik-adik yang masih belajarnya dari rumah. Ya, karena sebagian ada adik-adik yang belajarnya ke sekolah atau tatap muka. Nah, sebelum kita mengetahui arti dari sutroh, ya coba dilihat di halaman 65. Di situ ada sedikit cerita ya tentang ya bahwa ketika azan sholat zuhur sedang berkumandang, ya anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 berlarian menuju ke masjid. Nah, aku masuk ke dalam masjid dari pintu samping, kemudian aku terus melangkah menuju shop pertama. Lalu tiba-tiba langkahku terhenti, ternyata terlihat ada tangan memalang di hadapanku. Ya, ternyata itu tangan Pak Sadik, guru agama kami. Kulihat Pak Sadik sedang mengerjakan sholat sunnah dan di hadapannya ada benda setinggi sejengkal tangan. Aku jadi bertanya-tanya mengapa Pak Sadik melarangku lewat di hadapannya dan mengapa Pak Sadik meletakkan benda itu di hadapannya. Maka nanti akan kita ketahui dari cerita ini ya tentang apa? Ya tentang sutroh. Jadi pengertian sutroh. Jadi sutroh adalah apa? Pembatas yang diletakkan di hadapan orang yang sedang sholat ya adik-adik siswa maupun siswi. Jadi Bapak ulang, sutroh adalah pembatas yang diletakkan di hadapan orang yang sedang sholat. Sebagaimana tadi cerita ya bahwa di hadapan Pak Sadik ada benda sejengkal tangan. Nah, maka itu dinamakan sutroh. Nah, tujuannya apa diletakkan sutroh di hadapan orang yang sedang sholat? Ya, tujuannya untuk mencegah orang lain melintas. Ya, tujuannya agar untuk mencegah orang lain melintas di depan orang yang sedang salat. Ya, karena itu dapat apa? Ketika orang melintas di hadapan orang salat itu dapat mengganggu sholatnya. Ya. Dan imam sholat atau orang yang salat sendirian wajib meletakkan sutroh di hadapannya. Ya, baik perhatikan adik-adik siswa maupun siswi, ketika kita sedang sholat sendirian ya kita wajib meletakkan sutroh di hadapan kita ya untuk mencegah orang lain melintas di hadapan kita ketika kita sedang sholat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tusalli illa ila sutratin wa la tada' ahadan yamurru baina yadaika fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'hul qarin. Ya, janganlah kamu salat melainkan di hadapanmu ada sutroh, dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapanmu. Jika ia memaksa maka cegahlah dengan keras, sesungguhnya ia dipengaruhi oleh setan. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya, jadi ketika kita sedang salat maka kita harus meletakkan sutroh di hadapan kita. Kemudian bagaimana kalau masih ada yang lewat? Kita cegah dengan tangan kita sebagaimana kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya ya tentang diperbolehkannya di dalam sholat, yaitu kita
mencegah orang lain melintas di hadapan kita ya dengan tangan kita, itu diperbolehkan. Dan perhatikan ukuran sutroh boleh tinggi ataupun rendah. Ya, tinggi kira-kiranya 1 atau 2 jengkal. Adapun jarak antara orang yang sholat dan sutrohnya kira-kira selebar jalan yang bisa dilewati seekor kambing. Ya, karenanya apabila sedang sholat sendirian hendaknya kita mendekat ke kemana? Ke sutroh. Nah, jadi jarak antara kita dengan sutroh kira-kira selebar jalan yang bisa dilewati oleh seekor kambing. Dan ketika kita sholat sendirian maka kita harus mendekat kemana? Ke sutroh. Kemudian poin yang kedua tentang benda yang dapat dijadikan sutroh. Ya, adik-adik, siswa maupun siswi yang Bapak cintai karena Allah, ya perhatikan lagi tentang benda yang dapat dijadikan sutroh. Sutroh dapat berupa tongkat, ya, tiang masjid ketika kita sedang di masjid, atau pohon, atau orang yang sedang duduk di hadapan kita. Ya, atau boleh tempat minum kita, ya, atau tas kita, ataupun yang lainnya. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla muakhiratir rahli falyusalli wala yubali man wara'a dzalik." Ya, jika seseorang telah meletakkan di hadapannya benda setinggi ujung pelana atau sebagai sutroh, hendaknya ia sholat dan tidak perlu menghiraukan orang yang berlalu di belakang benda tersebut. Ya. Jadi ketika kita sudah meletakkan sutroh, ya maka hendaknya kita sholat. Ya, ketika sholat maka kita letakkan sutroh. Atau tadi apa sutroh itu? Pembatas. Ya, tadi boleh apa? Bendanya boleh tongkat atau tiang masjid, pohon, ataupun orang yang sedang duduk di hadapan kita boleh kita jadikan sutroh. Akan tetapi haramnya hukumnya menjadikan kuburan sebagai sutroh. Ya, sebab sholat menghadap kuburan hukumnya ialah apa? Haram. Jadi tidak boleh kita ya kuburan dijadikan kita sebagai sutroh, karena sholat menghadap kuburan hukumnya haram ya adik-adik siswa maupun siswi. Dan kita pun tidak boleh melintasi sutroh seseorang yang sedang sholat, dan juga tidak boleh membiarkan seseorang lewat di hadapan sutroh kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Ya, jika saja orang yang melintas di hadapan seseorang yang salat itu mengerti hukum baginya, ya, jadi orang yang melintas di hadapan seseorang itu tahu ya mengerti ya tentang hukum melintas di hadapan orang yang sedang salat, nah, niscaya menunggu selama 40 lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang itu. Ya, sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ya perhatikan adik-adik siswa maupun siswi kelas 3, ya kita tidak boleh melintas di depan ya orang yang sedang sholat. Ya, jadi kita sudah mengetahui ya maka kita tidak boleh lakukan yang melintas di depan orang yang sedang sholat. Ya, sebagaimana tadi Rasulullah bersabda, ketika kita tahu hukumnya lebih baik apa? Menunggu selama 40 ya daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya. Dan ketika sholat menghadap surah kita diperbolehkan untuk maju selangkah atau untuk lebih mencegah seseorang yang melintas di hadapan kita. Ya, dengan begitu ia akan lewat di belakang kita. Seperti gambar di buku kalian ya di halaman 68, di situ ada orang yang sedang sholat. Ya, sutrohnya apa? Tiang masjid ya. Jadi seorang itu dia bisa lewat di belakangnya atau di depan tiang tersebut, di belakang tiang tersebut ya. Jadi salat seseorang bisa saja tidak sempurna ya dan rusak apabila ia tidak meletakkan sutroh di hadapannya, yaitu apabila ada yang lewat di tempat sujudnya seperti wanita dewasa, anjing hitam, atau keledai. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengertian sutroh dan benda yang dapat dijadikan sutroh. Semoga adik-adik siswa dan siswi paham apa yang bisa Bapak sampaikan. Ya, silahkan didengarkan dari awal hingga akhir tentang pengertian sutroh dan benda yang dapat dijadikan sutroh. Dan seperti Bapak tadi sampaikan di awal, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian mengetahui ya apa itu sutroh dan kalian bisa menjelaskan tujuan adanya
sutroh. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, apa untuk mencegah orang lain melintas ya. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah masih tidak ada tugas ya. Kalian cukup simak baik-baik video pembelajarannya dari awal hingga akhir ya. Dan Bapak mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang Bapak ucapkan. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.